Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti biasa, maupun dari teman saya namanya Rido, Wahyu Zulhani, Arbiansa, dan Muhammad Rizky. Kali ini saya menunjukkan tentang balapan di luar realita, atau kita sebut aja balap resmi. Jadi gimana sih bang untuk corner yang benar atau gimana gitu ya? Jawaban kalian banyak yang berdiskusikan tentang balap pakai teknik racing line, Epix, dan lain-lainnya. Sebenarnya di dunia balap itu banyak ya. Jadi yang kita sebutkan teori tadi tentang balap resmi. Contohnya ini yang saya pakai ini adalah Nissan 240Z. Ya. Jadi sebenarnya untuk pemula balap maupun yang amatir, profesional, sebenarnya orang itu sudah paham tentang balapan itu pakai teknik apa, dan ada juga teknik improvisasi. Jadi sebenarnya dunia balap itu sebenarnya luas, tekniknya juga banyak. Jadi sebenarnya mau saya jelaskan satu persatu sangat detail, cuman nanti memakan waktu banyak. Oke. Jadi ini saya berada di sirkuit Tsubaki Circuit di Jepang. Kenapa alasan saya pilih sirkuit ini? Karena sirkuit ini banyak cornering, titik apex yang sangat dasar. Bahkan ini sirkuit ini banyak dibuat untuk mobil balap seperti race touring, endurance, dan lain-lain lah. Oke, karena teori sudah banyak, ini saya jelaskan untuk di area ini. Jadi di area ini sebenarnya Tsubaki ini ada banyak yang belum paham dengan area ini, atau sebagian udah paham. Ini termasuk titik apex dasar. Ini saya belajar pelan-pelan aja ya. Ini juga ada titik besar juga di sini. Ini titik 2. Nah, biasanya kalau balap itu pasti ada namanya itu diameter, berapa jarak meter untuk mau handbrake. Ini di sini udah dikasih tahu ada 50 meter. Itu biasanya dikasih tahu untuk maupun yang pemula maupun yang profesional, semua itu dikasih tahu ada jarak untuk handbrake. Nah, ini ada yang 100 meter, ini ada yang 100 meter. Biasanya gitu kalau kita mau balap itu harus dikasih tahu jaraknya kan kita mau handbrake. Dan ini sampai sini juga ada dikasih tahu juga di atas R 55 meter right, berarti itu sebelah kanan 55 meter. Kita berbelok, ini ada sangat dasar kali ini, titik apex, cornering, terus kena di titik 2. Ini ada jalan, titik cornering 3, bumping 2, ada titik corner lagi sini. Lagi kita belok biasa ya, gitu ini. Nah, ini ada apa di corner ini, sangat basic untuk di Tsubaki Circuit di Jepang. Ada di corner apex lagi, apex lagi, masih sangat dasar. Nah, ini juga ini. Nah, ini juga ada jaraknya juga nih.
jarak pengereman di atas 5 km. Ini ada jaraknya, itu ada jarak. Nah, ini ada jaraknya, itu 100 meter. Pastinya lah right ke kanan. Nah, pengereman kayak biasa. Ya, gue bilang di jalan area Subaki ini masih sangat dasar. Tapi ada yang di titik apex untuk cornering speed bumpnya, sebagian ada yang nggak ada yang sebagian ada. Jadi sebenarnya di semua sirkuit itu ada namanya titik apex, namun ada area sirkuit yang tertentu aja untuk di titik apexnya yang terletak untuk tertentu aja. Misalnya kayak jalan Fuji Speedway, terus juga Nürburgring. Kita tahu lah itu Nürburgring itu jalan yang paling mengerikan, itu banyak memakan korban di jalan itu ya, kita tahu Nürburgring. Terus juga di mana lagi, Infineon, terus juga Suzuki Circuit, banyak lagi lah. Cuman yang ku tekankan yang tidak banyak titik apex itu ya ada di Nürburgring. Itulah yang tidak terlalu banyak untuk titik Nürburgring ya. Lalu cara balapnya bagaimana? Nih saya kasih tahu. Jadi ini pakai cara balap saya pribadi ya. Jadi saya balap itu mengutamakan titik racing line maupun tidak racing line. Sebenarnya ini kan kena latihan ya. Ini saya kasih tahu aja basicnya. Jadi untuk basic racing line itu sebenarnya ada banyak, yang terutama kita ngambil dari sisi kiri juga bisa, ada di sisi tengah juga bisa. Itu yang tadi seperti yang gue bilang. Jadi itu ada tipe mau inside atau outside, mau keluar atau dalam. Kalau keluar tuh kayak gini. Saya kasih contoh lagi ya. Saya kasih contoh lagi. Jadi kalau kita bahas racing line yang tidak mengikuti alur jalan atau alur